bahwasanya Yesus itu seorang Muslim. Yesus itu tidak disalibkan. Yesus itu menubuatkan seorang nabi namanya Muhammad. Saya tidak mengatakan atau saya tidak mengatakan itu nggak boleh, Bang. Itu yang iman kalian, betul? Siapa? Nah, ketika saya jawab, kenapa Anda bilang, wah ini memecah belah persatuan? Saya heran. Titik itu yang masih saya cari, Bang. Kenapa ketika Muslim bahas agama Kristen, itu pasti dakwah. Tapi kalau ada Kristen bahas agama Islam, sakit hati saya. Ini gimana? Coba, oke, segini aja coba. Apa yang membuat hati abang sakit ketika saya membahas agama Islam? Tolong berikan saya contoh konkret yang nyata. Satu aja, apa contohnya? Itu sudah kalimatnya kan berbeda. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Kasih naik ada Saudara Parzan Alang-Alang. Ini inbox saya dia. Ayo Bang, naikkan saya mau diskusi kata dia. Ya, Parzan Alang-Alang. Halo Bang. Ya, betul Anda inbox saya dan ingin mengajak saya diskusi? Dialog biasa aja sebenarnya. Oke, silakan. Nyalakan kamera Anda. Silakan. Kalau dari logat-logatnya ngomong ini macam tetangga ini. Sekele ikam ya. Dari mana Bang asal Bang? Saya dari Lombok, cuman tinggal di Bali Bang. Oh Lombok tinggal di Bali. Saya pikir sekele ikam. Ya silakan. Abang Muslim Bang? Penting gak Bang? Ya penting dong, karena ini diskusi Islam versus Kristen. Nanti Anda ternyata bukan Muslim. Saya tanya dulu, abang ini Muslim atau bagaimana? Karena dari Lombok itu setahu saya Muslim. Ya. Bima? Iya benar. Bima. Saya punya teman orang Bima, namanya Saifuddin Ibrahim. Bukan Bima, Lombok saya. Oh ya, saya punya teman orang Bima, namanya Saifuddin Ibrahim. Dia. Abang dulu pernah menganut agama Islam ya? Enggak, saya dalam 1 detik pun saya tidak mungkin jadi orang Islam. Ya gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Enggak ada sih Bang, cuman seperti kata Abang yang tadi itu memang benar. Kata-kata Abang itu memang agak terlalu keras sih kalau menurut saya. Saya sebenarnya banyak sepakat dengan paham Abang gitu. Saya banyak sepakat, cuman kata-kata Abang itu terlalu keras yang membuat orang sakit hati, karena saya rasa juga di semua agama itu tidak dibolehkan untuk menyinggung sesama manusia. Kan poinnya begitu. Kita kan hidup di dunia ini untuk berdamai kan, sesama semua manusia Bang. Bukan tulisannya harus sesama Islam aja, bukan. Baik. Sama manusia Bang. Baik. Jadi begini Bang, kalau ada orang Islam memberitakan bahwasanya Yesus itu seorang Muslim, Yesus itu tidak disalibkan, Yesus itu menubuatkan seorang nabi namanya Muhammad. Saya tidak mengatakan atau saya tidak mengatakan itu nggak boleh Bang. Itu iman kalian, betul? Siapa? Nah, ketika saya jawab, kenapa Anda bilang, wah ini memecah belah persatuan? Saya heran. Titik itu yang masih saya cari Bang. Kenapa ketika Muslim bahas agama Kristen, itu pasti dakwah. Tapi kalau ada Kristen bahas agama Islam, sakit hati saya. Ini gimana? Coba, oke, segini aja coba.
Apa yang Takutnya- membuat hati abang sakit ketika saya membahas agama Islam? Tolong Tidak, berikan Bang. saya contoh konkret Saya yang tidak. nyata. Satu Nah, aja, apa contohnya? itu sudah kalimatnya kan berbeda. Saya bicara begini bukan berarti saya sakit hati, tidak. Tapi Kan tadi saya abang sudah bilang bicara dari katanya awal terlalu tadi. keras Saya banyak paham. sehingga menyakiti. Saya banyak pendapat dengan kata-kata abang. Hanya saja bagi orang yang masih kurang ilmunya, kurang keagamaannya tentang Islam, kan salah persepsi, kan tersinggung. Nah, justru Begitu. itulah kita didik Kalau mereka muslimnya supaya saya- mereka menjadi seperti Anda, tidak mudah tersinggung, supaya mereka terbiasa Mm-mm. menerima kebenaran tentang agama Islam. Karena begini, Iya. Bang, saya ini punya banyak sekali teman-teman Islam, tapi mereka sama sekali tidak tahu agama Islam itu apa. Contoh, Saya sehari-hari juga bisa dibilang sama teman-teman saya yang Kristen. Sehari-hari partner saya Kristen. Saya Ya, damai. oke. Saya sefrekuensi sama dia. Saya sehari-hari jalan sama dia. oke, Itu sekarang aja. kita nggak bicarain teman-teman, Bang. Gini, mayoritas umat Islam tidak mengerti apa itu agama Islam. Mereka beragama hanya KTP-nya saja. Islam itu apa mereka nggak ngerti sama sekali. Ya kan? Bahkan ada sebuah konten kreator itu, dia tanya orang-orang Islam itu. Dia bikin bukan podcast, dia macam menjajaki pendapat gitu. Banyak orang Islam yang nggak tahu agama Islam itu apa. Banyak. Ya kan? Nah, sekarang ketika saya mengungkapkan fakta-fakta tentang agama Islam, banyak orang Islam terkejut dan mereka tersinggung. Padahal yang saya katakan benar. Abangnya mungkin terlalu keras yang sampai mengatakan kayak kemarin-kemarin itu kan sampai membuang Al-Qur'an lah apalah gitu kan. Kan maksudnya kan biar jangan sampai terlalu begitulah gitu perkataan. Baik, memang ada kata-kata saya. Takutnya karena kan kita di sini kan bertetangga dengan yang bukan agama Kristen aja, ada juga Hindu, Katolik segala macam kan begitu. Nah, takutnya nanti yang mendengar perkataan ini kan aduh, wah ini ngerti lah Bang kan kita sangat sensitif sekali kan dengan perkataannya Baik. seperti itu. Nah inilah makanya teman-teman, Muslim ini kalau agamanya dibahas sensitif sekali. Tapi kalau bahas agama orang lain, waduh. Gini Bang, ketahuilah ya Bang, bahwa kata-kata saya itu pertama-tama ada yang lembut, ada yang keras. Tergantung siapa lawan bicara saya. Benar, tapi karena sesungguhnya Bang ya, Muslim itu tidak mengajarkan untuk saling memerangi, enggak. Kalau paham saya sih enggak. Harus Tidak berdamai, Bang. memerangi. Iya. Baik. Saya Kan mau tanya banyak sama tuh, Abang, kan. Muhammad itu Muslim nggak Bang? Muslim. Oke, Muhammad itu contoh Islam yang sejati atau Islam yang abal-abal? Jadi kalau Muhammad itu perkataan hadis itu kan ada yang sifatnya hadis itu kan sunnah yang tidak wajib diikuti, Bang. Baik. Kalau seumpama hadis itu kita jalani untuk membuat orang sakit hati atau berantakan kan boleh kita tidak jalani. Baik, oke. Jadi gini, untuk mempersingkat supaya kita tidak ngelantur atau ngomong tanpa dasar, kita lihat saja Muslim yang sejati-sejatinya Muslim, yaitu Muhammad, betul? Al-Qur'annya dulu, Bang. Al-Qur'annya dulu ya, Bang, baru hadisnya, Bang. Kita bicara Al-Qur'an aja dulu, yang wajib dulu gitu. Oke, baik. Baik. Berarti Anda tidak mengakui bahwa ini perkataan Muhammad? Yang mana? Oke. Ini di dalam Sunan Tirmizi nomor 2531. Apa kata Muhammad? Perhatikan Bang ya. Nih. Sunan Tirmizi telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Al-Masyi dan seterusnya, Al-Sa'id dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata Muhammad? Perhatikan Bang. Ini sosok Muslim yang sejati. Saya, kata Muhammad ya, diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka.
Ini orang Memerangi sosok orang-orang Islam kafir, yang kan? sejati ini kayak begini, Bang. Memerangi orang yang kafir kan? Iya, kalau mereka mengucapkan syahadat, Abang paham nggak maka makna kafir Muhammad dalam Islam? terhalangi dari menumpahkan darahnya dan merampas Bang. hartanya, betul? Bang, abang paham nggak makna kafir di dalam Islam? Nah, kan? Di sini nggak ada kata-kata kafir, Bang. Manusia, Bang. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku. Ku di sini Muhammad. Telah menghalangi Muhammad untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Gimana sih Anda ini? Makanya saya bilang, Bang. Saya rasa ungkapan saya tidak berlebihan loh, Bang. Ungkapan saya tidak berlebihan. Kalau saya bilang, Anda masih Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Jikalau Anda mengerti ajaran agama Islam, maka Anda akan meninggalkannya dengan segera. Bang, perkataan yang itu benar, tidak berlebihan benar. Cuman yang menurut saya berlebihan itu sampai kata-kata yang membuang Al-Quran ke tong sampah segala macam. Itu sih yang menurut saya berlebihan. Baik. Yang barusan tadi saya baca hadis, benar gak? Kurang tahu saya, Bang, saya kurang paham hadis. Terus bagaimana Anda naik ke sini? Karena yang wajibnya aja kan belum selesai. Oke, Kan yang wajib baik. dulu, Bang. Yang Ada wajib satu dulu, video kan, saya. baru hadis. Oke, saudara Anda itu orang Bima, namanya Pak Saifuddin Ibrahim. Dia pernah bilang begini di dalam videonya. Tolong hapus 300 ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. Saya tidak terlalu keras seperti dia. Saya hanya bilang, hapus hadis-hadis yang membuat Muslim menjadi keras dan tukang bertingkah seperti ya itulah. Nanti saya ceritakan gimana ya. Coba, tadi kan ada hadis bilang begitu. Menurut Anda, betul nggak sosok Muhammad sedemikian rupa yang digambarkan itu? Kurang tahu saya, Bang. Nah, makanya saya bilang, kalau Anda membaca, sungguh-sungguh membacanya, pasti besok Anda telepon tukang loak. Tolong tukang loak, angkut ini buku-buku hadis ini dari rumahnya. Jangan sampai nanti dibaca anak saya. Loh, ungkapan saya nggak berlebihan kalau begitu sebenarnya. Iya. Ketika ada hadis-hadis yang membuat anak-anak Anda berangkat ngebom kantor polisi. Ketika ada hadis-hadis yang membuat anak Anda berangkat ke gereja untuk mencelakai orang. Bukankah buku-buku itu berbahaya untuk ditaruh di rumah? Bukankah seharusnya Anda menelepon tukang loak supaya buku-buku itu diangkut dari rumah Anda dan dipakai untuk membungkus lontong? Ungkapan saya tidak berlebihan, Bang. Coba, berapa banyak korban adik-adik anak-anak kita yang mereka berangkat ke gereja, bawa pisau ke gereja, bawa bom ke gereja. Nah, kabur dia kan? Saya rasa ungkapan saya itu punya dasar, tidak saya ada-adakan atau tidak saya buat sama sekali gitu loh. Ada setidak-tidaknya kebenaran di situ. Gimana? Dan sebenarnya Arab Saudi itu sudah banyak melakukan itu. Saya dengar-dengar dari berita, silakan Anda konfirmasi. Mereka sudah menghapus banyak hadis dari dalam situ. Tinggal bangsa kita ini loh. Ya, saya kan sudah ada video saya itu, saya buat video saya itu. BNPT. Pihak terkait ke BNPT. Pihak yang khusus menanggulangi orang-orang kayak begitu tuh. Telor-telor itu. Saya bilang, Pak, bapak-bapak, petinggi-petinggi BNPT, jangan kamu tangkepin daun-daunnya. Akarnya kamu biarin. Tapi gimana BNPT juga serba salah. Kemarin BNPT, ada satu berita nih, saya putarkan ya. Ini langkah atau tindakan BNPT yang maju menurut saya. Tapi seperti biasa, selalu aja ada pihak yang ingin membantah kenyataan. Nih teman-teman ya,
Saya kasih contoh. Bagaimana langkah BNPT nih. Saya putarkan ya videonya ya nih. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengeluarkan pernyataan ada total 198 pesantren di Indonesia terafiliasi dengan jaringan terorisme. Pernyataan ini tentu saja menimbulkan polemik. Beberapa pihak menganggap ini bisa menyebabkan masyarakat takut dengan pesantren hingga takut dengan Islam, Islamofobia. Tapi pihak lain melihat ini sebagai bentuk peringatan bahwa bisa jadi jaringan terorisme mulai mengubah pola mereka. Dan pada nasional penanggulangan terorisme itu fakta gitu loh. BNPT menemukan bahwa ada banyak pondok pesantren yang ajarannya kan saya bilang. Makanya hadis-hadis yang membuat orang Islam jadi kayak begitu, tolong dihapus Pak, dihapus. Kalau itu nggak dihapus, dibaca lagi besok sama anak-anak. Akhirnya mereka berangkat ke gereja mau mencelakai orang. Ketika saya mengungkapkan begini, penistaan Anda ya. Gimana sih otakmu, Dul, gimana? Ada lagi ungkapan dari BNPT. Ini malah lebih anu nih, perhatikan. Apa kata BNPT? Perhatikan nih. Masih terkait terorisme, Majelis Ulama Indonesia menolak jika menjadikan Al-Quran sebagai barang bukti dalam kasus terorisme. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Ihsan Abdullah. Ihsan Abdullah mengungkapkan Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Tidak tepat ya, saya menghimbau agar ditinjau kembali ya, menyita Al-Quran dan dijadikan barang bukti dalam kasus tindak pidana. Karena tidak tepat, Al-Quran itu adalah hudal linnas. Nah. Satu-satunya kitab suci yang ditemukan sebagai barang bukti tindak pidana ya cuman kitab suci. Coba kamu pikir gitu loh, kenapa sih kok bisa begitu gitu loh. Itu yang saya bilang, coba diperiksa. Kalau Saifuddin Ibrahim itu ngomong, dia itu bukan ngasal-ngasal cuap. Dia itu bukan asal ngomong gitu loh. Dia itu guru di pondok pesantren, udah dibaca buku itu. Makanya dia minta hapus 300 ayat di dalamnya karena itu bukan sembarangan teman-teman. Kalau yang ngomong itu, kamu bilang tadi yang ngomong itu tukang tukang jahit baju begitu, ya kan? Baru Anda bisa itu kan yang ngomong bukan di bidangnya. Yang ngomong orang pondok pesantren, guru, bekas guru di Al Zaitun. Aduh. Yuk silakan muslim coba naik yuk. Coba saya pengen ada satu muslim di sini yang berani bersuara yuk. Yuk. Ya. Suarakan coba. Anda mau lihat itu yang sudah terjadi. Anda kan nggak memperhatikan ini masalahnya. Anda perhatikan ngadu ayam itu masalahnya, repot. Ya Rahman Bejo. Kebenaran bagi semua. Silakan Rahman Bejo. Halo? Udah tidur dia. Rahman Bejo. Ya, muslim Bang. Aduh. Nih ya, saya kasih contoh nih. Perhatikan ya. Saya kasih contoh nih ya. Saya kasih contoh korban-korban dari ajaran agama. Perhatikan ya. Saya kasih contoh. Ada seorang wanita, nih saya balikan dulu kamera saya ya. Ini contoh-contoh teman-teman. Jangan sampai ini menimpa keluarga. Ketika saya bilang begini kok saya... Ini tahu nggak kalian ini namanya siapa ini? Nih, ini meninggal ini. Ya, turut berduka cita ya. Nih. Ini orang tuanya sedih nggak? Sedih pasti.
Tersayat hatinya ngelihat putrinya berbuat seperti ini. Coba apa yang dibaca dia ini? Apa? Coba. Terungkap sosok wanita yang ditembak mati di Mabes Polri. Karena apa? Karena baca buku yang saya bilang, tolong itu bilang, tolong tukang loak, angkut buku ini dari rumah supaya jangan terjadi orang-orang kayak begini. Saya kalau ngomong, kalian gak mau dengar. Nih loh, nih ya kita baca nih. Nih, namanya Zaskia ini. Ya, apa yang terjadi kepada Zaskia ini? Apa yang mereka baca? Inilah kalian ini, saya kasih tahu yang bagus. Nih, namanya Zaskia nih. Ini pelakunya ini. Nih, ini orangnya. Nih, Zaskia. Namanya Zaskia. Perempuan telor. Nah, apa kata Zaskia ini? Apa yang dia baca? Nih. Identitas ZA terbongkar. Perempuan terduga telor. Serang Mabes Polri. Beredar kartu klub menembak. Nih, saya bacakan nih. Nih, apa paham-paham dia nih? Nih ya. Biar Anda saya baca surat. Dia punya surat, soalnya suratnya. Ada kata suratnya. Sebentar, saya ini kan ya. Dia punya surat wasiat nih. Apa isi surat wasiatnya? Nih ya. Perhatikan. Surat wasiat gadis penyerang Mabes Polri. Sebut riba nih. Ini. Perhatikan. Apa kita baca ini? Suratnya. Nih. Tim Densus 88 menggeledah rumah ZA. Menggeledah rumah ZA gadis yang menyerang Mabes Polri pada Rabu. Tanggal 31. Ini 2021 ini. Dan kayak gini kejadian terus ini. Terus. Kejadian terus. Ya. Di Ciracas, Jakarta Timur. Dalam penggeledahan Rabu malam itu, polisi menemukan surat wasiat yang ditulis ZA. Nih, dikutip dari Republika, surat wasiat yang beredar di media sosial itu berupa tulisan tangan ZA. Dalam suratnya ia meminta maaf kepada orang tuanya dan menyuruh keluarganya meninggalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi dia sedang menjalankan agama Islam karena menurut dia orang tuanya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nih, apa isinya nih? Assalamualaikum warahmatullahi. Wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah. Perhatikan nih. Wahai mamaku, maafin Zakiyah yang belum pernah membalas pemberian keluarga mama dan seterusnya. Ini sakit banget loh hatinya orang tuanya ini baca begini. Mau anakmu kayak begini. Makanya saya bilang, buku-buku yang membuat Anda nanti anak Anda menjadi seperti ini. Tolong segera telepon tukang loak. Panggil tukang loak biar buku-bukunya diangkut dari rumahmu. Nanti anakmu bernasib seperti Zakia ini. Udah disuruh bilang, malah dibilang penistaan. Nih, pesan berikutnya untuk kakak agar di rumah Cibubur. Jaga dede dan mama, ibadah kepada Allah. Dan tinggalkan penghasilan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Serta tinggalkan kepercayaan kepada orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu. Dekati ustadz ulama. Maksudnya bahwa seperti Zakia ini. Dekati ustadz ulama, tonton kajian dakwah. Tidak membanggarkan tapir Ahok. Dan memakai hijab, Pak ya, pakai hijab. Ketika saya mengungkapkan kebenaran, dibilang saya fitnah. Anda nggak tahu karena yang Anda tonton ngadu ayam. Kalau yang Anda tonton ngadu ayam, yang mana Anda tahu? Saya ini menghabiskan waktu 13 tahun. Karena ini semacam fenomena bangsa kita. Terjadi tiap tahun. Ada lagi satu keluarga datang bawa bom ke gereja. Kejadian terus. Apa sih ini? Makanya saya teliti ini apa ini?
Makanya buat tesis-tesis tuh kalau kamu mahasiswa itu. Ini biar terpecahkan masalah ini. Kenapa ini terjadi terus-menerus di negara kita? Kenapa negara kita ini nggak damai? Ada aja orang demo lagi di Monas. Demo lagi, bikin rusuh lagi. Tiap mau lebaran datang, minta THR. Merusak toko lagi. Kenapa kalian begitu coba? Kalau puasa katanya setan-setan diikat, dirantai. Di situ setan dirantai, di situ dia mecahin warung orang. Di situ setan dirantai, di situ dia minta jatah preman kepada toko-toko. Aduh, kejadian terus. Makanya saya bilang, ada apa ini, ada apa? Coba ada nggak orang Kristen gitu? Setiap Paskah mau datang, setiap Natal mau datang. Ada nggak orang Kristen, pergi berkelompok, bawa pentungan, bawa golok, datang ke toko? Lu, store lu sama gue. Ada nggak kayak begitu? Itu cuman kerjaannya. Kerjaan siapa? Itu kalian tahu sendiri kan? Kalau udah mau datang bulan puasa, mereka minta jatah preman. Yang kemarin kasus di itu, ya kan? Apa di mana yang Cikidei, siapa kemarin itu? Yang itu loh, aduh, preman siapa itu namanya yang laki-laki itu loh. Siapa itu penonton? Di mana itu? Cikiwul, Cikiwul. Bukan Ciwidey, ada. Cikiwul. Preman Cikiwul minta jatah preman bulan puasa. Bukan 1-2 orang masalahnya, terus menerus. Oh, ya kan nih. Bentar nih, saya tunjukkan beritanya. Banyak orang nggak tahu juga ini, biasa mereka tukang ngadu ayam. Nih. Lihat ya. Preman Cikiwul. Anda tidak tahu preman Cikiwul yang minta jatah preman di bulan puasa. Nah ini orangnya nih. Nih preman Cikiwul nih. Saya tunjukin kepada kalian nih. Preman Cikiwul. Nah, ya kan? Dia palak. Oh ini bulan puasa doang, mau lebaran doang. Nah. Ya kan? Tahu kan preman Cikiwul? Nah ini Cikiwul. Kenapa sih kita kayak gitu? Coba, mau nggak negara kita ini maju gitu loh? Hentikan. Begitu loh ya. Sudah saya bilang, kalau ada buku-buku yang berbahaya di rumah Anda, segera telepon tukang loak. Supaya buku-buku itu diangkat, jangan dibaca anak-anak Anda. Yuk, silakan. Kasih kesempatan, naik, dan bantah. Apa kata saya? Silakan. Ya, Amir. Silakan Amir, nyalakan kamera Anda. Nah, ini dia mantap nih, mantap. Ya, gimana kabarnya, Kang? Baik. Gimana nih, Kang? Betul tidak, Kang, yang saya katakan bahwa banyak umat muslim membaca buku-buku yang sangat berbahaya, lalu mereka pergi ke gereja dan melakukan kekerasan di sana? Sebetulnya Bang gini ya, memang sih ada jaringan bawah tanah ya yang seperti itu. Ada. Tapi kan itu Bang sebetulnya kalau saya bilang itu ya kalau dibilang KTP-nya muslim ya mungkin muslim ya. Tapi sebetulnya mereka itu orang-orang yang tidak tahu lah. Tidak tahu ajaran yang sebenarnya Bang sebetulnya. Saya tahulah buku-buku seperti itu.
Ada, memang ada, tapi ya gimana ya, sulit. Saya sulit, mungkin abang lebih tahulah pengarangnya siapa itu. Bukan dari sini kan. Oke, tapi kalau saya bilang malah sebaliknya, Bang Amir. Jadi mereka-mereka ini justru mereka sedang ingin melaksanakan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ajaran Islam yang sesungguhnya itu bang, yang setahu saya ajaran Islam yang sesungguhnya itu seperti apa bang sebetulnya ya. Anda kan tahu dari kalimat bahasanya juga sudah Islam. Islam itu artinya berserah diri dan menghasilkan salamun. Ya, berserah diri kepada Allah dan kita menghasilkan keselamatan. Kalau Islam seperti itu menurut saya bukan ajaran Islam, Bang. Baik, baik. Kita kasih naik satu muslim lagi ya. Karena Kang Amir ini berbeda pendapat dengan muslim lainnya begitu. Tapi di detik yang sama dia mengatakan Islam benar. Jadi saya masih agak sedikit bingung nih dengan Kang Amir. Oke, silakan Rizal, nyalakan kamera Rizal. Oke. Ya Rizal, Anda masih mengakui bahwa Kang Amir ini muslim? Aku akui, nggak ada yang membantah. Ya dia kan mengaku muslim. Cuman kan muslim itu ada syarat-syaratnya. Dia harus mengikuti ulama dan sesuai dengan apa, ingat ya, yang sudah ditetapkan oleh Nabi, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, ya tabi'in, kemudian terus menerus. Kalau mengikuti itu ya aku sepakat saja. Kecuali dia menantang para ulama, bahkan menyelisihi pendapat para ulama. Oke, Ya? setuju. Amir Ali. Gini bang ya, kalau pendapat seperti ke tafsir atau pendapat ulama, saya bukan menentang. Apakah pendapat ulama itu firman Tuhan? Pertanyaan, apakah pendapat ulama itu firman Tuhan? Contoh gitu seperti Sayyid Qutb, apakah Sayyid Qutb itu ulama? Bang Rizal, apakah Sayyid Qutb itu ulama? Bang ya, aku sampaikan, Ya. aku nggak tahu nama abang ya. Kan jelas sekali mana ulama, mana yang ulama yang ulama yang baik. Ya, tadi katanya ulama, sekarang ulama ada yang baik, ada yang... Tadi katanya suruh mengikuti ulama, sekarang langsung ulama ada dua macam. Ada nih, ulama itu ada ulama yang menjual agama demi kepentingan dunia. Oke, Ada ulama sekarang saya mau tanya nih, Rizal. Betul tidak bahwa ada buku-buku bacaan Islam yang membuat atau memotivasi Islam berbuat hal-hal seperti Zakia tadi? Ya. Tahu apa yang lucu? Apa yang lucu, Rizal? Di dalam bernegara ya, jikalau ada saja umat Islam yang radikal ya, ada 1% saja umat Islam yang radikal, habis kalian semua, habis nggak ada. Iya, makanya saya bilang karena mereka tidak mengajarkan agama Islam, betul? Karena mereka tidak mengajarkan agama Islam, betul? Toleransilah kami ya, maka kalian masih ada sampai saat ini ya, karena kami menjunjung tinggi nilai persatuan dan aturan yang ditetapkan oleh negara. Maka kalian masih ada, walaupun kalian sering menghujat agama kami. Contohnya kau bilang Allah kami itu beranak dan anak tunggalnya bernama Yesus, ya. Nggak ada satu pun di dalam Alkitab, ya. Kalau kau mau, ya, kau membaca Alkitab itu bahwa Allah Ini itu dia ini mau melarikan tema ini, teman-teman. Yang dibahas apa, yang dijawab apa. Rizal ini memang selalu nggak pernah nyambung. Oke lah Rizal, kamu dibawa dulu lah. Orang yang dibahas apa, kamu mau melarikan dirinya kemana? Oke lah, Amir. Coba begini, Kang Amir. Intinya, faktanya bahwa banyak bacaan-bacaan ini ya, nih.
Saya kasih ada aja gambar nih. Perhatikan ya. Nih, saya kasih gambar. Perhatikan ya. Tangkapan. Sabar. Ini salah satu barang-barang bukti ya. Nih. Barang bukti dari hasil kejahatan terorisme itu buku-buku Islam. Saya balikkan kamera saya. Ini Bang ya. Nih. Kelihatan Bang? Ya, kelihatan. Nih. Kelihatan. Apa ini? Tarbiyah Jihadiyah. Dari namanya aja sangat Islami banget. Nih. Lihat ya, perhatikan nih. Ini buku-bukunya nih. Buku-bukunya itu sangat Islami tuh. Nih. Jalan Islam versus Jalan Setan. Mimpi Suci nih. Nih, buku-buku Islam semua nih. Nih. Ini adalah hasil tangkapan tindak pidana terorisme nih. Nih. Sekuntum Rosella Pelipur Lara nih. Penjabaran kitab sesmatik kitab. Nih. Apakah ini kitab Kristen, Bang? Bukan. Nih, Al-Kulus Sadio apa ini? Pokoknya banyak lah ini. Ini buku-buku Islam. Ya kan? Iya, betul. Nih. Pertanyaan saya, apakah kita mau munafik bahwa orang-orang pelaku teror ini memang mereka terinspirasi dari ajaran agama Islam? Apa kita mau munafik? Coba. Coba silakan tanggapannya. Gini Bang ya, memang sih saya kalau masalah buku itu, saya sedikit tahulah tentang buku itu dan siapa penulisnya gitu dan ya siapa penulisnya saya ada sedikit tahulah saya itu. Ya keinginan mereka kan berbeda Bang dengan Islam kebanyakan menurut saya Bang. Karena kan Islam itu ya ada juga beberapa sekte Islam yang tidak sependapat dengan saya Bang. Ya sejujurnya. Sekte kok banyak? Kalau dibilang sekte tapi banyak gimana? Abang tahu sendiri kan, diantaranya kan yang paling keras itu ada Khawarij, ada Wahaboy gitu ya. Abang tahu mungkin lah ya. Yang pengusung yang ingin mendirikan itu apa syariat Islam itu ya, ingin mendirikan syariat Islam. Yang menurut saya itu syariat Islam itu apa? Ya. Yang saya tahu syariat Islam itu seperti apa? Tidak seperti yang mereka lakukan. Kalau itu kan mereka udah ada tercampuri oleh keegoisan, keingin berkuasaan, Bang. Karena kan Islam itu kan sebenarnya kedamaian, ya, kedamaian. Tapi yang mereka lakukan mendirikan syariat Islam dengan ya kekerasan juga menurut saya. Itu kan udah bertentangan, Bang, dengan syariat Islam, dengan namanya juga udah salah itu menurut saya. Coba aja. Islam itu apa? Islam itu kan yang tadi saya katakan Islam itu selamat. Masa namanya Islam kok prakteknya kayak seperti itu? Saya tidak setuju, Bang. Saya sangat tidak setuju itu. Saya menentang. Sebetulnya kalau masalah yang seperti itu saya sebetulnya tahu. Saya sebetulnya tahu. Tapi itu menurut saya dia itu, Bang, orang comot-comot lah kalau menurut saya, karena saya tahu mereka itu comot. Kalau mengaji Al-Quran comot dari ayat yang keras-keras saja, terutama dari At-Taubah banyak mereka comot itu. Mengerti kan? Karena kan kalau kita mencomot dari satu ayat seperti faidza laqitumul ladzina fador barikob, bahaya itu. Gimana itu kalau dipraktekkan? Bahaya, Bang. Bang mengerti kan? Ya. Oke. Tapi bagaimana? Apakah Anda bisa membantah dalil-dalil yang mereka kemukakan? Mereka mengatakannya sesuai dengan ini. Contoh misalnya masalah ulil amri ya. Ulil amri itu siapa sih sebenarnya? Pemimpin kan? Halo? Macet dia teman-teman.
Oke, macet dia. Ya, teman-teman sekalian ya. Bukan mereka itu tanpa alasan. Mereka itu melakukan itu karena ada dalil. Satunya menolak namamu, kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.